bauran promosi. Sebenarnya ada 7. Tapi yang paling utama atau yang duluan muncul itu ada 4P. Kemarin ada 7P kan? Tapi yang akan banyak dibahas itu adalah 4P. Yang pertama produk atau produknya, price atau harganya, place atau tempatnya, dan kemudian promotion atau kegiatan promosi barang-barang tersebut dari ketiga tersebut, product, price, and place-nya. Nah, bagaimana kita menentukan atau produsen itu menentukan product, price, place, and promotion? Dia melakukan analisis seperti yang sudah saya singgung tadi, analisis pasar atau pangsa pasarnya. Untuk melakukan apa? Melakukan perencanaan produk atau jasa apa yang akan diproduksi atau yang akan dikeluarkan. Dan setelah melakukan produksi, perencanaan pemasaran. Nah, kesemuanya ini tadi, product, price, place, and promotion, perusahaan ingin menyampaikannya kepada konsumen agar mereka memahami, yaitu dengan jalan apa? Melakukan komunikasi. Nah, komunikasi sendiri ini merupakan mata rantai dari komunikasi produsen dan konsumen yang memang goalnya atau target audiensnya itu adalah konsumennya, pemahaman dari konsumen itu sendiri. Jadi komunikasi pemasaran itu merupakan implementasi dari keputusan pemasaran. Jadi komunikasi pemasaran atau rencana dari komunikasi pemasaran itu ada di dalam strategi dari pemasaran, ada di dalamnya. Jadi merupakan bagian dari strategi pemasaran. Untuk yang selanjutnya akan kita bahas ruang lingkup komunikasi pemasaran. Jadi dalam melakukan komunikasi pemasaran, kita itu harus memperhatikan banyak hal atau beberapa hal. Di antaranya adalah ke-8 hal ini. Yang pertama adalah yang pertama adalah konsumen sebagai target komunikasi pemasaran. Jadi ketika kita ingin melakukan pemasaran atau melakukan komunikasi pemasaran, kita harus memperhatikan konsumennya atau konsumen yang akan kita hadapi, konsumen yang kita targetkan. Apakah dia dari kelas menengah, kelas tinggi, atau kelas bawah, konsumen kelas bawah. Jadi kita akan menyesuaikan strategi pemasaran kita dengan jenis-jenis konsumen itu tadi, jenis-jenis pasar. Dan juga ada konsumen individu. Konsumen individu itu konsumen perorangan seperti kita-kita ini. Dan juga ada konsumen organisasi. Konsumen organisasi seperti apa? Perusahaan lain yang menggunakan produk dari suatu perusahaan, atau sekolah yang menggunakan alat-alat tulis yang diproduksi oleh suatu perusahaan atau suatu supplier alat-alat tulis. Nah, jadi konsumen itu nggak hanya kita, nggak hanya orang perorangan, tapi juga bisa organisasi. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah rancangan pesan pemasaran. Rancangan pesan pemasaran. Kalau kita lihat entah itu di iklan TV, atau di pamflet-pamflet, brosur-brosur, kita nggak hanya melihat tulisan doang, atau nggak hanya melihat gambar saja. Pasti ada entah itu gambar, entah itu tulisan yang jadi satu, kemudian ada hal-hal yang lain. Nah, dalam menentukan apa yang akan kita sampaikan, entah itu gambar, entah itu tulisan, kita juga harus memperhatikannya. Jangan sampai kita salah merancang tulisan apa dalam pamflet, atau kita salah
menyampaikan apa dalam iklan tersebut sehingga apa yang kita maksudkan nggak akan diterima oleh konsumen. Seperti halnya gini contohnya. Contohnya kita ingin memperkenalkan produk produk untuk anak-anak. Nah, tapi di iklan kita itu lebih banyak yang muncul orang dewasa atau tentang kegiatan orang dewasa. Nah, jadi di situ iklan sama tujuan yang kita harapkan, tujuan yang kita maksudkan itu nggak klop. Jadi di situ kita harus benar-benar memperhatikan pesan dari pemasaran produk kita. Nah, kemudian yang ketiga, membangun citra organisasi dan merek. Kita harus benar-benar memperhatikan, seperti yang saya katakan tadi, benar-benar memperhatikan apa yang akan kita sampaikan. Sehingga jika pesan kita bisa diterima oleh masyarakat atau bisa diterima oleh konsumen dan tanggapan mereka baik, otomatis citra dari perusahaan kita atau merek yang kita kenalkan itu juga akan baik. Kemudian selanjutnya kita harus memperhatikan budget komunikasi. Katakan kita sudah merancang suatu desain komunikasi pemasaran yang sangat bagus, yang wah pokoknya dengan detail, dengan teknologi yang tinggi dan lain sebagainya. Tapi jika budget kita hanya sedikit, itu juga nggak akan terlaksana. Jadi ketika kita ingin merancang suatu komunikasi pemasaran, kita juga harus memperhatikan budget kita. Karena apa? Dari sekian banyak budget pada produsen, budget untuk komunikasi pemasaran ini atau biaya untuk komunikasi pemasaran ini termasuk biaya yang paling tinggi. Karena apa? Dengan biaya yang tinggi tersebut, kita hanya melakukan pengenalan saja. Kita dari biaya itu kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Itulah mengapa biaya yang tinggi itu nggak optimal. Jadi benar-benar harus diperhatikan tentang budget itu sendiri. Yang selanjutnya itu yang harus kita perhatikan adalah strategi penyampaian pesan pemasaran. Jadi dalam menyampaikan pesan kita harus memperhatikan siapa konsumen kita. Kemudian konteks yang kita gunakan, konteks pesan yang digunakan dalam penyampaiannya, bagaimana. Kemudian ini termasuk komunikasi apa? Komunikasi antar pribadi kah? Komunikasi kelompok kah? Komunikasi organisasi kah? Dan yang paling penting adalah tujuannya, tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita harus benar-benar merencanakan secara matang, jangan sampai ada miscommunication, sehingga konsumen nggak akan memahami apa yang ingin kita sampaikan. Untuk yang selanjutnya adalah strategi komunikasi pemasaran itu sendiri. Nah, dalam strategi komunikasi itu ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dengan baik. Yang pertama, apakah komunikasi itu bisa menjelaskan peran dari komunikasi dalam konteks strategi dan rencana pemasaran tersebut. Kemudian, apakah dia dapat mencegah kebingungan yang kemungkinan akan dialami konsumen. Jadi, apakah konsumen benar-benar bisa memahami atau enggak? Kemudian yang ketiga, bisa menjadikan landasan untuk strategi komunikasi yang dalam artian bahwa komunikasi itu dapat memberikan dasar tujuan dan pengertian terhadap evaluasi keberhasilan suatu usaha. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh ini pengendalian komunikasi pemasaran. Jadi ketika kita sudah menyampaikan apa yang kita maksudkan kepada konsumen, kita nggak hanya sudah menyampaikan itu saja dan dibiarkan begitu saja. Nggak seperti itu. Tapi setelah itu kita juga mengevaluasi.
Seperti contohnya ketika kita launching produk baru. Nah, kemudian konsumen itu akan merespon. Nah, dari respon-respon konsumen itulah kita melakukan pengendalian. Apakah responnya baik, atau kurang baik, atau buruk. Dari pengendalian itu, kita bisa melakukan evaluasi apakah komunikasi pemasaran kita berhasil atau tidak. Nah, untuk yang selanjutnya yang terakhir adalah keputusan komunikasi pemasaran. Jadi setelah kita melakukan evaluasi itu tadi ya, apakah konsumen itu merespon dengan baik atau responnya buruk, kita melakukan keputusan akhir terhadap komunikasi pemasaran itu. Jadi itu adalah footstep, apa yang harus kita lakukan setelah itu. Jadi dari kedelapan ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan jika kita ingin melakukan komunikasi pemasaran. Nah, ada yang ditanyakan sejauh ini? Halo? Ada yang ingin ditanyakan? Jangan sungkan ya kalau mau tanya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian apa sih fungsi dari komunikasi pemasaran itu sendiri? Yang pertama adalah fungsi penawaran. Apa itu fungsi penawaran? Ada yang masih ingat nggak pelajaran mikroekonomi atau pelajaran ekonomi ketika SMA? Tentang permintaan dan penawaran. Ada yang masih ingat? Ya, nggak apa-apa. Jadi, penawaran itu sendiri itu adalah jumlah atau banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada pasar atau kepada konsumen. Nah, kalau dalam konteks komunikasi pemasaran, berarti fungsi penawaran itu merupakan bagaimana barang atau jasa secara strategis dapat diterima atau dipahami sehingga akan dibeli oleh konsumen. Hukum penawaran. Iya, ada yang tahu hukum penawaran? Jadi itu tadi, nggak jauh beda dengan definisi penawaran dalam ekonomi. Kemudian yang kedua adalah fungsi informatif. Fungsi informatif di sini menjelaskan bahwa komunikasi pemasaran itu harus bisa mengkomunikasikan atau harus bisa menyampaikan pesan atau informasi yang ingin kita berikan kepada konsumen secara optimal. Jadi benar-benar harus bisa menyampaikan apa yang kita maksud kepada konsumen. Dan konsumen harus bisa memahami. Jika konsumen sudah bisa memahami, itu berarti komunikasi pemasaran kita informatif. Dan yang ketiga, di sini adalah fungsi relasional. Fungsi relasional dari kata relasi. Relasi itu hubungan. Itu berkaitan dengan public relation. Ada yang tahu public relation itu yang bagaimana? Halo? Halo? Ada yang tahu kah? Apa itu public relation? Karena di sini public relation akan berkaitan dengan fungsi relasional dari komunikasi pemasaran. Dan setiap perusahaan atau organisasi itu pasti memiliki public relation. Humas, ya. Atau kita sebut humas biasanya. Ya, benar, humas. Biasanya kita sebut humas. Jadi di sini
uh,